Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 bersama tuan rumah TangerangUtaraNews.com. Hari ini kita mengambil tema mengenai penguatan peran masyarakat untuk membangun Banten. Kali ini kita kedatangan tamu jauh dari Cikupa, Kabupaten Tangerang, yaitu tepatnya aktivis senior dan juga mantan atau masih mungkin ya pernah terlibat di Forum Masyarakat Tangerang atau Formatang. Selamat malam, assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jadi kita datang dengan orang lama tapi wajah baru. Jadi beliau ini tepatnya kita sebut Bang Aji Dedi Kurniadi ya. Ya. Betul. Betul. Belum berubah kan namanya? Belum. Iya, belum berubah. Jadi Aji Dedi ini selain aktif di kegiatan wira swasta, beliau juga adalah aktivis, salah satu tokoh di balik terbentuknya Profesi Banten ya. Ya kalau orang aku ya. Ya gimana? Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Ya. Walafiat. Jadi kita ngambil tema penguatan peran masyarakat untuk membangun Banten. Ya, kita juga mengadakan kegiatan berlokasi di kawasan apartemen dan ruko Airport City, Teluk Naga. Oke, bisa diceritakan Pak Haji, gimana menurut Pak Haji peran masyarakat untuk membangun Banten? Peran masyarakat untuk membangun Banten ada dua kriteria. Pertama, membangun secara langsung, dan kedua, membangun secara tidak langsung. Nah, membangun secara langsung aktif yaitu dalam politik praktis. Nah, contoh, masyarakat menjadi anggota DPRD, masyarakat menjadi bupati, masyarakat menjadi gubernur. Itu adalah secara langsung. Nah, secara tidak langsungnya adalah menjadi masyarakat yang aktif membantu pemerintah dengan cara menjadi warga masyarakat yang taat ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dengan tidak takut untuk mengkritisi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya tersebut. Gitu. Banten punya APBD 17 triliun ya? Kurang lebih. Iya. Itu gimana? Terasa nggak APBD ini untuk Tangerang Raya? Kalau masalah rasa, sampai hari ini semenjak Banten kita deklarasikan, secara empirik, secara fisik sudah ada rasa. Tapi memang karena publikasinya kurang, sehingga banyak masyarakat yang belum merasakan dengan adanya Banten yang sudah dipimpin oleh beberapa gubernur ini kan gitu. Seperti halnya misalkan beberapa ruas jalan yang sudah dibangun melalui biaya APBD kan gitu. Artinya dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Terus beberapa bangunan-bangunan yang bersifat ikon Banten menjadi ikon ya setingkat dengan ikon internasional, seperti halnya situ, seperti halnya sport center yang kemarin baru diresmikan oleh mantan gubernur kan begitu. Itu kan menjadi sebuah kebanggaan dalam hal bentuk empirik, bentuk fisik gitu kan, dalam hal pembangunan bahwa terasa adanya Banten. Yang tidak terasa itu adalah pemerataan terhadap pemberdayaan sumber daya manusianya, itu yang tidak terasa. Masih banyak kesenjangan sosial yang Kabupaten Tangerang punya APBD 4 triliun. Terus di sini banyak sekali persinggungan kewenangan ya. Contoh, ada Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pengelolaan pesisir. Ini kan kewenangan Banten. Tapi seperti ambigu aturan ini. Kabupaten Tangerang lebih banyak menunggu, Banten juga sepertinya tidak bisa memanfaatkan kewenangan karena kita punya bentang pantai itu kan 51 kilo dari Dadap sampai Keronjo. 52 kilo. Gimana eksplorasinya itu supaya bisa menjadi pendapatan daerah? Dari pertama Banten jadi provinsi, saya pernah berkeliling dengan ketum, dengan Bung Cewi. Ketum mana nih? Ketum banyak nih? Bung Cewi. Oh, iya. Dengan Bung Cewi keliling waktu 22 pulau dengan menyewa kapal nelayan selama 1 minggu. Agar batas minimal Pulau Seribu itu menjadi milik Banten sebenarnya. Pengennya pada waktu itu.
sebenarnya dari sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang namanya potensi laut nggak akan pernah hilang. Karena laut bukan pemeliharaan, bukan pemeliharaan manusia, tapi pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Jadi nggak usah diapa-apain pun sebenarnya laut itu dapat mendatangkan potensi rezeki yang sangat luar biasa, kan begitu. Nah, namun sekarang ajak swasta yang mau berinvestasi yang memang benar-benar core bisnisnya adalah di bidang pariwisata. Contoh kayak misalkan undang aja DKI kerjasama bikin Ancol 2 yuk gitu loh. Iya kan? Bisa itu ya? Bisa, apa susahnya? Toh sama-sama BUMD. Negara sama negara kok. Oh, iya, sama-sama BUMD kok. Tapi gitu, pernah ada statement dari Bapeda Kabupaten Tangerang, pernah kita interview, ada hambatan-hambatan kerjasama itu karena itu milik BUMN, milik daripada aset-aset pemerintah pusat. Itu masalah bukan sebenarnya? Apa sih yang jadi masalah? Wong pohon karet milik Belanda aja bisa jadi milik pengusaha di Sinarmas begitu di BSD. Apa sih yang jadi masalah? Tinggal politik will ya? Tinggal politik will mau atau tidak. Wong air dari Tangerang bisa dijual ke Jakarta juga bisa. Iya. Susahnya apa? Ya, yang penting dicari legal standingnya ya. Betul, kemauan kita yang ada. Mau nggak kita nih bisa melayani dan kita berbuat untuk masyarakat, gitu supaya masyarakat punya penghasilan lebih dan juga bisa menikmati dengan tanpa merusak lingkungan, kan begitu, Bos. Kabupaten Tangerang itu kan dulu induk dari kota Tangerang dan Tangsel. Betul. Dan sekarang lahirnya Tangsel itu kan di awal kan selain memang politik will dari pusat, desakan dari masyarakat. Yeah. Nah ini ada lagi sekarang utara sama Tangtang. Ini menurut Pak Haji nih utara ini gimana? Memang secara teknis sudah cukup atau belum sih untuk menjadi kota baru? Begini, ini kan kadang-kadang penyakit amnesia terhadap para penguasa ini sudah menjadi bagian yang nomor satu ternyata, ya kan? Ini sekarang pejabatnya mudah lupa dengan janji-janji politiknya ketika berkampanye bahwa besok nih Tangerang Utara dukung gua jadi bupati, dukung gua jadi gubernur, besok gua jadiin Tangerang Utara baru, kan begitu kan. Nah, seperti itu. Itu hanya sebatas janji manis, lip service toh. Padahal Tangerang Utara itu dari dulu sudah layak untuk menjadi kabupaten Tangerang Utara. Starnya bareng sama Tangsel ya, kalau nggak salah ya. Starnya, ini ya perumusan rancangan. Starnya itu bareng dengan ketika Tangsel Kota Serang menjadi ibu kota provinsi. Oh iya. Ya, startnya, konsepnya. Bahkan pada waktu itu dengan ya karena lidah tak bertulang, besok kita akan bikin provinsi Banten. Kalau nggak salah pada waktu itu Pak Ismet ketika menjadi gubernur, jadi bupati, kita bikin provinsi Tangerang, Tangerang Utara jadikan kabupaten. Nah, ini jadikan ini. Kalau nggak salah Pak Dedi itu dulu sangat dekat sekali dengan Pak Ismet ya. Dekat sekali Pak Ismet itu, maksudnya dengan beliau itu udah kayak anggap anak ya. Iya, betul kan? Ya, walaupun bagaimana kan beliau itu orang tua kita, kan gitu. Namanya orang tua dengan anak, ya kan. Siapa sih nggak kenal Haji Dedi? Iya. Dan siapa juga yang nggak kenal Pak Ismet, kan begitu. Iya kan. Ismet, Pak Ismet itu kan tokoh Tangerang, ya kan, tokoh Banten, ya kan. Pelopor juga tentang pelopor pembangunan Tangerang. Ya, terlepas dari plus minusnya ya kita doakan mudah-mudahan semua juga menjadi amal ibadah. Betul. Kembali ke persoalan DOB, menurut Pak Haji Dedi, Bang Ajail ya, kalau panggil bapak kayaknya kayak gua tua banget ya, kayak ini udah kayak bupati dia. Tapi sambil ngopi ya, ngopi boleh. Ini kopi ini dari Mr. Bean. Ininya udah ada ini gulanya belum? Nggak usah pakai gula nih. Aduh bener-bener. Kita udah manis. Sebenarnya Haji Dedi itu nggak usah ngopi, nggak usah pakai gula karena udah manis. Iya, jadi beliau ini termasuk orang yang banyak dicintai dia, betul. Iya. Terutama oleh anak istri. Oke, dilanjut. Tadi di pertanyaannya tentang pemekaran DOB baru. Sudah layak belum? DOB baru untuk Tangerang Utara itu adalah harga mati sebenarnya. Ini hanya tinggal ya kalau kayak NKRI dong harga mati. Iya dong, harga mati. Kalau saya sebagai orang utara, saya ini orang barat nih. Rela melepaskan Tangerang Utara demi apa? Demi saudara-saudara saya di Tangerang Utara agar bisa cepat tumbuh kembangnya. Sebenarnya filosofi pemekaran itu apa sebenarnya, Bos? Loh, untuk lebih mempercepat pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Kalau fakta sekarang gimana pelayanan dasar? Ya itu kan pelayanan tergantung daripada manusianya. Kalau manusianya niat dari kolbu, dari hatinya untuk melayani masyarakat dengan baik, ya
jabatan apapun yang dia emban, maka dia akan melayaninya dengan baik. Belanja pegawai Kabupaten Tangerang itu hampir menyentuh angka di atas 1, triliun. Berarti hampir 40% dari APBD. Ya. Nah, ini sebenarnya nggak ideal, terlalu banyak. Nah, tapi berarti kan udah besar dong tunjangan-tunjangan untuk SDM ya kan? Makanya. Seimbang nggak dengan pelayanan? Ya kan, dengan ketidakseimbangan itu, ya kan, dengan besarnya anggaran belanja pegawai, besar, tapi luas wilayah Kabupaten Tangerang juga yang begitu luas, masyarakat yang begitu padat, ini menjadi alasan, ya kan, dengan sampai hari ini ketidakmampuan untuk memenuhi pelayanan secara maksimal ya, secara maksimal, maka DOB ini untuk Tangerang Utara sudah sepantasnya, sudah selayaknya, seharusnya bahwa Tangerang Utara ini harus segera untuk dijadikan kota baru. Nah, berarti kota dong, jangan kabupaten. Kabupaten. Oh, kabupaten. Pulau Seribu aja kabupaten. Berarti Pak. nanti kalau ada panturan ntar PAD habis dong. Enggak juga. Apa yang dihabiskan? Dulu waktu pindah dengan Tangsel jarak 1-2 tahun udah selesai. Kalau ada usulan dari warga agar Pemkab Tangerang melalui Disduk Capil untuk membuat mesin cetak sampai tingkat desa, itu rasional nggak Pak? Oh, sangat rasional. Dan itu mampu nggak Pemda? Sangat mampu. Kenapa nggak dilakukan? Nah, itu kan win-win solutionnya yang tidak berani. Iya. Iya, hanya beli mesin cetak 100 juta. 100-200 juta aja. Dikali 240 desa. Iya. Mereka nggak berani, kenapa? Nggak sampai 100 miliar gitu ya. Demi pelayanan masyarakat, ya kan? Kan lebih menyentuh. Jadi nggak perlu orang Kosambi jauh-jauh ke Tiga Raksa. Ngapain? Hanya untuk mencetak kartu. Sekarang nyetak Peduli Lindungi aja masih bisa di warnet sini, bisa kok nyetak KTP. Bisa di Indomaret. Nah, mestinya bisa seperti itu. Swasta bisa ya. Artinya kan sekarang ini digital, dengan zaman digital ini semua serba dipermudah, jangan serba dipersulit. Nggak usah orang dari Kosambi datang ke jauh-jauh ke Tiga Raksa hanya untuk nyetak kartu keluarga atau ini kan gitu. Kalau bolak-balik naik ojek itu Bang Arjan ngecukup 200.000. Betul. Samsat aja ditaruh, ada di Teluk Naga, ada samsat di mana-mana. Emang dia nggak bisa bikin UPT pelayanan. Ya kan, UPT khusus untuk pencetakan KTP kartu keluarga, ya kan gitu. Begitu Pak. Jadi nggak usah dipersulit kalau bisa mudah. Apa karena faktor anggaran juga mungkin? Bukan Pak. Anggaran itu bukan faktor anggaran, faktor kemauan, mau tidak pejabat daerah ini untuk bisa melayani masyarakat dengan kolbunya, gitu loh. Bukan dengan nafsiahnya, tapi dengan kolbu, dengan hati. Bahwa ini masyarakat gua nih butuh ini, ya kan? Gua duitnya ada, ayo belanjain. Ini buat masyarakat, nyetak KTP, nyetak ini, nyetak keluarga. Hanya 1 kali belanja bisa dimanfaatin beberapa akte kelahiran. Padahal itu saya punya pengalaman teman, 1 jam jadi itu bos akte kelahiran. Jangankan Bapak, saya aja buat anak saya waktu kuliah. Saya mau nyetak ini KTP, nggak bisa Pak. Ini kalau belangkonya habis, nanti 3 bulan, 6 bulan lagi katanya kan gitu bilang. Datang saya ke kepala dinasnya, Pak ini anak saya. Detik itu juga jadi. Harus selalu seperti itu? SDM nggak ada masalah dong? SDM nggak ada masalah kalau memang di SDM ada masalah Pak. Karena apa? Error. Kalau sumber daya manusianya error, mereka nggak bisa melayani masyarakat dengan hati. Kalau dia malah dengan nih orang jauh-jauh dari Teluk Naga, orang jauh-jauh dari Bekeronjo, mau nyetak KTP, ngomong aja, Pak tunggu sebentar, saya layanin, kan gitu. Apa susahnya? Kalau hanya ini maaf nih, jangan sampai terjadi lagi kasus seperti yang terjadi pada almarhum Bu Erna. Ya, Erna Kaliana. Iya, bekas Kabak Humas dulu ya. Iya. Iya dulu Kabak Humas. Kan terjadi waktu pembelajaran mesin printer KTP itu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Gitu loh. Jadi kalau Pemkab belanja untuk alat itu nggak ada masalah kan? Sangat tidak ada masalah. Nggak, tapi kenapa tidak dilakukan? Faktornya apa? Faktor anggaran apa memang kemauan? Ya faktornya pertama begini. Kalau yang saya lihat ini kan tidak terkoneksi. Jadi mereka masih parsial nih kelihatannya nih. Bahwa ya pada saat sekarang kan bisa saja Pak, uang kita mau pinjam duit aja, tolong dong KTP, langsung di WA aja jadi sana. Nggak ribet-ribet juga? Nggak ribet-ribet juga. Nah sekarang apa susahnya?
Ya kan mereka buat link ke misalkan di daerah utara ada 3 atau 2 UPT yang bisa nyetak itu. Misalkan kalau Kosambi, Teluk Naga adanya misalkan di wilayah Pak Haji. Ini kan nggak ada masalah, tinggal 1 jalur. Atau kurang anggaran tambah lagi. Kurang anggaran tambah lagi. Kalau perlu tiap kecamatan ada UPT-nya. Betul. Standby dia, UPT di Sukcapil. Saya kira untuk anggaran sudah tidak ada alasan Pemda untuk ngomong nggak ada duitnya, bohong. Dengan 4 triliun itu ya. Iya. Kita balik ke persoalan sampah. Ini kan sampah jadi momok habis lebaran ini, numpuk di tiap pojok. Itu bukan jadi momok lagi. Ini adalah kita termasuk Cikupa. Semua kecamatan. Semua kecamatan bahkan sampai desa, bahkan sampai di semak-semak di daerah perkampungan itu terjadi penumpukan sampah di mana-mana. Kenapa? Pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup DLHK itu mereka nggak peka. Apa karena faktor kurangnya armada? Satu, alasannya kurang armada. Yang kedua, kemauannya tidak ada. Itu yang ada, mereka hanya yang ada duitnya aja. Contoh mall gua layanin. Ya kan sekarang ada berapa mall yang ada di Tangerang ini? Rata-rata ada 20 mall lah ya. Ya lebih ada mall, terus perusahaan juga, ya kan yang ada yang retribusinya, yang ada retribusi yang ada duitnya mereka layanin, yang tidak ada duitnya nggak mereka layanin. Padahal pokoknya itu masyarakat kan mereka mah kan sebenarnya mah udah profesional lah ya. Kan ada IPL, bos. Iya. IPL itu buat apa? Kan gitu. Kayak perumahan-perumahan kan ada IPL, yang kerja orang perumahan, duitnya kan tetap masuk ke pemerintah. Itu yang dilaporkan kepada Mendagri. Tito Karnavian pernah bicara dalam rapat koordinasi dengan kepala daerah. Kepala daerah yang wilayah yang banyak sampah itu adalah tanda kutip adalah wilayah autopilot. Dia kata Mendagri. Bagaimana menurut pendapat Pak Haji? Ya sebenarnya sampah itu kan pengertian autopilot itu gimana maksudnya? Ya dari persepsi Mendagri mengatakan ketika daerah banyak sampah berarti daerah itu autopilot. Ada pemimpinnya tapi tidak berbuat apa-apa. Ya artinya sekarang begini. Nggak usah kita jauh-jauh lah. Ya kan? Kalau memang ya, Mendagri menyatakan demikian, misalkan dengan bahwa bahasanya dia terlalu keren lah, bahasa autopilot. Kalau kata kita mah, setiap kita jasad manusia ini membawa sampah. Ya kan? Kalau kita nggak punya WC depan rumah, berarti kita biasanya beraknya di kebun. Ya kan? Atau kita di pohon bambu, ya kan seperti itu. Nah setiap yang terjadi ini masing-masing manusia bawa nih, ya kan? Ya dari sini aja saya lihat masih ada helikopter, kan gitu. Masih ada ya. Tapi udah nggak banyak sih. Iya, ya, itu bahasa saya autopilot itu sebenarnya itu, ya kan? Masih ada helikopter. Iya autopilot itu kan. Ada pemimpin tapi. Nah, ada pemimpin tapi masih ada helikopter, ya kan di situ. Maksud saya gini, ini kan hanya tinggal kemauan, kepekaan. Jadi yang tergantung niat daripada para pemimpin kita nih. Kalau Pemkab melalui DLHK beli 254 mobil untuk sampah kayak di Kota Tangerang per desa per ada, itu bisa mampu? Bisa. Sangat mampu ya? Sangat mampu. Iya. Saya mau nanya nih, ini saya bicara objektif ya. Ini kan tadi ada penilaian dari Bapak Imam Parudin tentang kinerja Bupati Tangerang. Dia kasih nilai angka 8. Ya. Nah, menurut Pak Haji Dedi, berapa angka yang ideal untuk kinerja Bupati hingga bulan ini? Kan udah hampir 9 tahun dia jadi Untuk kepala apa dulu nilainya nih? Kinerja pelayanan masyarakat. Ya kalau saya sih nilainya 6 lah. 6. Objektif itu 6. Objektif. Kenapa nggak 7? Ya pokoknya saya diundang ke sini untuk nanya pelayanan masyarakat. Kalau pelayanan masyarakat baik, ngapain saya diundang ke sini? Udah selesai semua urusan. Nggak perlu ada Haji Dedi. Nggak perlu ada saya, nggak perlu ada Pak Budi, ya kan? Selesai. Iya. Karena ada masalah maka saya diajak ke sini. Gitu. Bisa nggak naik ke angka 8? Sampai nanti di Maret kemungkinan naik lagi angkanya ke 8. Bisa nggak? Bisa kalau sampah sudah selesai, ya kan? Sangat bisa. Pelayanan dasar oke. Tadi yang mesti cetak KTP sudah mudah kan? Di tiap desa kalau perlu ya? Iya. Mungkin kecamatan kali ya? Pokoknya yang penting masyarakat sudah merasa dimudahkan. Iya. Itu bisa saja, ya kan? Tanpa pungli. Tanpa pungli. Iya. Karena itu hakikat pelayanan. Iya. Iya. Kalaupun ada rezeki mau ngasih beda mungkin ya. Misalnya contoh ya. Pak Faisal pelayan KTP, terus dia saking senangnya cuma setengah jam jadi dia ngasih uang terima kasih, itu boleh nggak? Tinggal keikhlasan dan keriduannya aja. Artinya gini, dia tidak meminta, ya kalau umpama beliau memberikan. Pengalaman Haji Dedi pernah itu setelah Pak Haji Dedi digebrak baru keluar. Iya betul. Itu asli. Asli kisah nyata itu KTP anak saya. Awalnya berapa hari?
6 bulan malah. Tunggu Pak belangkonya nanti 6 bulan kan gitu. Mungkin ini kali mesinnya rusak. Nggak tahu, artinya Pak belum kan. Artinya gini, ya mungkin belum lelang atau belum apa kan gitu ya. Nah, tapi paling tidak bahwa ya apa yang Pak Budi katakan tadi, pelayanan dalam hal pembuatan cetak KTP dan lain sebagainya itu kan menjadi sebuah kenyataan gitu kan. Mungkin masyarakat kalau dikumpulin banyakan yang komplain kali dari ketimbang yang nggak komplain kan gitu. Iya. Ini apa karena kreativitas dari OPD yang kurang maksimal atau memang mental? Gini, konsentrasi kalau menurut saya. Konsentrasinya Kan udah cukup mereka tunjangan kan? gini, konsentrasi di Kabupaten Tangerang itu hanya pada tataran bagaimana bisa ngedapetin pendapatan sebanyak-banyaknya, ya kan, pelayanan sedikit-dikitnya itu. Ya coba aja tanya. Itu kan persepsi AJDD, bukan persepsi saya. Tapi kisah nyata. Iya, sampel. Iya, kisah nyata. Iya, tapi ada juga yang mereka dilayani baik, senang. IMB 14 hari jadi tanpa pungli. Makanya saya kasih nilai 6 kan hijau. Masih hijau kan nggak merah. Iya, karena ada itu salah satunya. Masih ada yang dilayani kan begitu. Kalau nggak saya kasih merah bos, kalau nggak ada yang demikian. Luar biasa AJDD ini gitu. tetap nggak berubah ini ya Pak Ketum ya, konsistensinya. Jadi dari aura wajah ini Tangerang masih bisa berubah. Ini kan besok nih kan akan ada hajat ya, hajat gede-gedean, ada pilkada bupati, pilkada gubernur. Nah kita nggak usah jauh-jauh dah, kita bicara kabupaten. Sosok yang layak jadi bupati itu sebenarnya kriteria gimana sih harusnya, idealnya gitu ya? Nggak usah sebut nama ya? Nggak usah. Iya. Udah. Soalnya orang yang ada di sini. Yang jangan korupsi aja lah. Oh gitu. Udah. Jangan korupsi, udah gitu aja. Kalau dia nggak korupsi berarti benar, udah selesai. Korupsi itu banyak, ada korupsi waktu juga. Mending dia korupsi waktu daripada korupsi duit. Ya kan? Korupsi waktu sebaiknya apa sih waktu? Emang kalau udah nyampe mati juga nggak bisa dikurangin, bos. Kayak mati, miskin mati ya. Iya. Iya. Yang nanti dihisap hanya amal perbuatan. Betul. Dan doa anak yang soleh. Seperti Pak Faisal ini. Iya. Iya. Makanya kita butuh pemimpin di Kabupaten Tangerang ini, maaf nih, yang bukan lip service. Tapi itu kan realitas politik. Nah, maksud saya kita partai politik ini memberikan percerdasan. Luar biasa ya. Jadi aja ini nilai 6 ya. Tadi Imam Polri 8. Ya, Pak. Iya. 8 ya. Ya kan dia, kalau dia kan nilai 8 wajar kan gitu. Mungkin perspektif dia beda. Beda kan. Kalau saya nilai 6 ya karena tadi saya bilang kita yang merasakan. Lebih bahasa kerennya adalah good governance. Dan saya melihat dengan angka 6 ini berarti jauh dari harapan AJDD ya. Ya bukan harapan saya, harapan masyarakat. Iya. Saya mah hanya sebagian kecil daripada masyarakat kan gitu. Dan kita harap juga peran daripada penguatan pengawasan DPRD jangan hanya sibuk juga dalam hal budgeting, juga sibuk dalam pengawasan. Betul. Pembangunan dari hilir ke hulu. Kita harapkan ke depan kinerja Bupati Tangerang setahun lagi habis ya, nggak sampai ya mungkin ya, setahun ya, sampai April mungkin bisa maksimal hingga angkanya bisa melebihi ekspektasi AJDD ke depan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatian daripada pemirsa dan netizen. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Bila mana ada yang positif, bisa jadi bahan evaluasi kita untuk kebaikan bersama. Bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Pak Haji. Sama-sama. Terima kasih Pak Budi. Harapan saya Tangerang Utara News ini menjadi pilar cahaya bagi informasi-informasi yang kritis untuk membangun Tangerang Utara ke depan, terutama menjadi pilar pertama yang harus menjadikan Tangerang Utara ini Kabupaten Tangerang Utara. Sekian, terima kasih.